Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di soal nomor 11 ini sebenarnya adalah lanjutan dari soal nomor 10. Jadi informasi soalnya itu kebanyakan ada di soal nomor 10. Jadi kita harus bolak-balik nih baca soalnya. Nomor 10 sama 11 gitu. Nah, di soal 11 itu kita intinya diminta untuk ngelengkapin worksheet-nya sama disuruh bikin jurnal eliminasi gitu. Oke. Nah, sebelum itu kita harus melakukan beberapa perhitungan. BTW ini aku nggak bikin tabel untuk ngitung apanya excess value-nya, tapi kita coba ini ya, coba langsung tulis aja nih, masukin angka-angkanya. Pertama, oh ya BTW soalnya ini itu soalnya tuh tentang induk anak cucu. Jadi di sini PT Prakarsa itu punya 90% kepemilikan atas PT Saudara. Kemudian PT Saudara itu punya 70% kepemilikan atas PT Utama. Jadi bisa kita simpulkan kalau kepemilikan PT Prakarsa atas PT Utama itu adalah segini, 63%. Oke. Sebelum kita ke perhitungan income from U sama income from S-nya, kita cari dulu excess value di masing-masingnya. Jadi kita mulai dari perhitungan excess value untuk ini dari investasi PT Saudara atas PT Utama. Jadi PT Saudara itu membeli 70% saham PT Utama dengan nilai 210.000. Nah, berarti dari sana kita bisa dapat implied value-nya dengan cara 210.000 dibagi sama persentase kepemilikannya, yaitu 70%. Nah, kita dapat implied value-nya 300.000. Kemudian, di situ kita disuruh, kalau untuk cari excess value, kita kan harus tahu ekuitasnya si PT Utama ya. Nah, ekuitas PT Utama ini informasinya ada di soal nomor 10. Ntar teman-teman bisa ngecek lagi. Tapi di sini share capitalnya itu ada 80.000, kemudian ada share premium 120, kemudian ada retain earning 60.000. Nah, di sana berarti total ekuitasnya adalah 260.000. Nah, ketika implied value-nya 300.000 dan return earning-nya 260.000, berarti ada excess value di sana sebesar 40.000. Dari 300 dikurangi 260. Nah, sesuai keterangan soal nomor 10, jadi kalau ada selisih nilai investasi dari PT Saudara ke PT Utama, itu akan diakui sebagai kenaikan nilai wajar tanah. Di sini berarti diakui sebagai land. Nah, land ini kan nggak ada penyusutannya ya tiap tahun. Berarti untuk investasi atau untuk excess value dari PT Saudara atas PT Utama ini dia nggak ada amortisasi. Kayak gitu. Terus aku mau lanjutin untuk menghitung excess value dari investasi PT Prakarsa ke PT Saudara. Jadi PT Prakarsa itu punya 90% kepemilikan di PT Saudara yang dibeli dengan harga 540.000. Untuk cari implied value-nya, kita bisa membagi investment cost-nya dibagi dengan persentase kepemilikannya, yaitu 90%. Nah, untuk ekuitasi PT Saudara, kita bisa lihat juga di soal nomor 10 ya. Di situ ada 200
200 miliar. Oh ya, BTW ini di soalnya pakainya miliar ya, cuman di worksheet-nya kan dalam jutaan rupiah tuh, jadi nolnya berkurang 6. Jadi makanya untuk jurnal dan perhitungannya juga aku sesuaiin sama kayak di worksheet-nya. Lanjut di sini share capitalnya 200.000, terus share premiumnya 240.000, kemudian retain earning-nya itu ada 150.000. Ya, gini. Jadi untuk total ekuitasi S-nya adalah 590.000. Nah, dari sana kita bisa tahu ada excess value sebesar 10.000 itu dari implied value dikurangi total ekuitasnya. Tapi bedanya di sini untuk investasi dari PT Pratama, bukan PT Pratama, PT apa tadi? PTP atas PTS itu dimasukin ke equipment. Ini ada keterangan di soal ya. Equipment dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, kalau kayak gini berarti nanti excess value-nya akan mengalami amortisasi di tiap tahunnya sebesar 1.000. Gitu. Oke, ini kita udah dapat ininya. Terus kita lanjut ke perhitungan income-nya. Nah, seperti biasa untuk induk anak cucu ini aku biasanya ngitung income cucunya dulu, baru income anaknya. Kayak gitu. Yang pertama kita ngitung income from utama. Di sini yang mempengaruhi ada net income sama unrealized profit. Oh ya, ini untuk keterangan ini juga ada di soal nomor 10. Aku bacain ya. Jadi, selama tahun 2020, PT Saudara itu menjual barang ke PT Utama. Sampai di situ dulu berarti kita bisa mengidentifikasi kalau transaksinya ini adalah downstream, karena induk jual ke cucu. Nah, penjualannya itu sebesar 80 miliar, sedangkan setengah dari persediaan tersebut masih belum terjual. Nah, di situ berarti ada setengah dari 80 miliar yang belum terjual ya, berarti ada 40 miliar. Sedangkan PT Saudara itu membebankan margin labanya adalah 25% atas harga atas 80 miliar itu tadi. Berarti kita bisa tahu unrealized profit-nya adalah 80 miliar dikali setengah, karena setengahnya belum kejual, habis itu dikaliin sama 25%. 25%-nya adalah margin labanya. Jadi kita dapat gini, 10.000. Nah, karena dia downstream, berarti semuanya kan jadi bagiannya si saudara nih. Jadi nggak ada pengaruhnya ke NCI. Jadi 100% masuk ke saudara. Untuk net income-nya, ini dibagi ya sesuai persentase kepemilikannya. Jadi net income-nya itu 60.000. Kita bisa lihat di worksheet-nya. Di sini net income 60.000. Habis itu dikali 70%, hasilnya adalah 42.000. Terus untuk menghitung NCI-nya juga sama. 60.000 dikaliin sama persentase NCI-nya, yaitu 30%. Hasilnya 18.000. Nah, dari situ kita dapat income from U-nya 32.000 sama NCI U-nya adalah 18.000. Oke. Lanjut. Untuk perhitungan income from saudara, di sini ada pendapatan terpisah, ada income from U, sama ada amortisasi. Ini pendapatan terpisah ada di soal nomor 10 juga, dia dapat 60,9 miliar. Jadi dibagi untuk income from S-nya 60,9 dikali 90%, hasilnya sekian, 54.810. Untuk NCI-nya itu 60.900 dikali sama 10%. Jadinya dapat 6.090. Nah, income from U ini tadi dapat dari sini. Dari perhitungan yang pertama. Karena income from U kan berarti nambah income-nya si PT Saudara ya. Jadi dimasukin lah ke sini. 32.000, jangan lupa dikaliin sama persentase kepemilikannya. Hasilnya untuk income from S 28.800
Dan untuk MCI-nya 3.200. Nah, selanjutnya ada amortisasi equipment yang tadi udah kita hitung ya di awal. Itu ada amortisasi 1.000 di tiap tahunnya. Dan jangan lupa untuk dikaliin sama persentase kepemilikannya, yaitu 900 sama 100. Itu jadi totalnya untuk income from S-nya adalah 82.710 dan MCIS-nya adalah 9.190. Oke. Nah, dari perhitungan income from utama sama income from saudara ini bisa dimasukin ke sheet-nya, worksheet-nya. Maksudnya aja, jangan sampai kebalik ya. Income from utama sama income from saudara gitu. Oh ya, BTW ini tadi yang aku oren-orenin ini awalnya kosong ya, jadi harus kita isi dulu. Ya udah lah ya kan, kita dapat income from saudara sama income from utama. Terus ini RE akhir tahun nih juga kosong ya awalnya ya. Jadi harus diisi juga dengan cara ngitung net income, terus ditambahin sama return earning awal tahun, habis itu dikurangi sama dividen. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kosong lagi adalah ini, investment in saudara sama investment in utama. Nah, untuk perhitungannya kita mulai dari yang investment in utama dulu ya. Jadi, investment in utama itu saldo awalnya, karena dia dibeli tahun 2020 juga ya, dengan harga 210.000, berarti ya udah itu saldo awal tahunnya gitu, 210.000. Terus ditambah income from U dari perhitungan di atas yaitu 32.000. Habis itu dikurangi sama dividen. Dividennya itu yang diberikan oleh utama yang diberikan oleh utama ke PT Saudara gitu. Jadi si PT Utama itu membagikan 30.000 dividen. Karena si PT Saudara punya 70% kepemilikan di sana, berarti dividennya adalah 21.000. Perhitungannya kayak gini. Hasilnya saldo akhirnya adalah 221.000. Selanjutnya untuk investment in S. Oh ya, investment in S ini sebenarnya dibeli pada tahun 2018. Keterangannya ada di soal nomor 10 ya. Jadi ada perubahan saldo investasi di sana. Cara menyesuaikannya gimana? Kita pakai aja ekuitas S pada awal tahun 2020 yang mana ada di sini semua, ada di worksheet-nya, yaitu ada return earning awal tahunnya ada 180.000, terus ada share capitalnya 200.000 sama share premiumnya 240.000. Habis itu jangan lupa ditambah dengan excess value yang belum teramortisasi. Jadi dia di awal tahun 2018 ada excess value 10.000. Sedangkan ini udah tahun 2020 nih. Excess value-nya itu dia udah diamortisasi 2 tahun. Di tahun 2018 sama 2019. Dan amortisasi tiap tahunnya adalah 1.000. Jadi dia udah berkurang 2.000 dong. Berarti ada excess value yang belum teramortisasi sebesar 8.000. Tuh. Itu dijumlahin semua, baru dikaliin sama 90%. Kayak gitu, untuk cari saldo awal tahun 2020. Nah, di sini ditambah sama income from sorry, ini harusnya di income. Oh ya, ini gini. Nah, harusnya di income from S, bukan di income from. Kayak gitu. Terus dividennya itu 75.000 ya. Dari dividen yang dibagiin si PT Saudara. Habis itu dikaliin sama persentase kepemilikannya yaitu 90%, jadinya 67.500. Nah, saldo akhirnya adalah 580.410. Nah, ini kita masukin lah ke sini. Ke worksheet-nya yang kosong tadi. Kayak gitu. Setelah itu kita bisa ngitung total asetnya, habis itu kita juga bisa ngitung total liabilities dan ekuitasnya.
Itu sama kayak AKL 1 kemarin, jadi aku skip aja. Aku lanjutin ke jurnal penyesuaian atau jurnal eliminasinya. Di sini sebenarnya jurnalnya itu sama ya kayak waktu kita AKL 1 itu kayak ada eliminasi income-nya, terus ada eliminasi investment dan ekuitasnya, terus ada kalau ada intercompany transaction ya kita juga harus mengakui unrealized profit atau gimana gitu kan. Ada amortisasi juga, terus memunculkan NCI expense juga. Jadi kita kayak ngulang lagi aja. So, yang pertama ya, di sini yang pertama kita bikin jurnal untuk eliminasi income from U sama dividen U. Kayak biasa, income from U di debit, terus ada dividen U sama investment in U di kredit. Income from U-nya 32.000 dari perhitungan ini. Habis itu dividen U-nya adalah 21.000. Udah kita hitung di sini tadi. Nah, ada sisa kan di sana ada selisih 11.000 itu dimasukin ke investment in U. Selanjutnya, ini ada eliminasi investment in U dan ekuitas U. Jadi ini ekuitas si U-nya dimasukin ke debit. Ini biasanya kita kan pakainya unamortized excess. Habis itu nanti di jurnal berikutnya alokasi unamortized excess. Nah, tapi kali ini aku langsung aja masukin land di sini. Karena tadi untuk investasi ke U, excess value-nya dimasukin ke land ya, sebesar 40.000. Ini semua angkanya ada di mana? Sorry, ada di soal 10. Habis itu investment in U ini 210.000 karena dia belinya tahun 2020, otomatis harga belinya itu akan jadi saldo investment in U di awal tahun. Di situ untuk NCI beginning dia udah tinggal di ekuitasnya dijumlahin semua, baru dikaliin sama persentase kepemilikannya yaitu 30%. Gitu. Terus yang C, ini eliminasi income from S dan dividen S ini sama banget kayak yang A. Income from S-nya dapat dari perhitungannya ini. Habis itu dividen S-nya dapat dari sini. Habis itu ada sisa di sana sebesar 15.210. Nah, itu akan dialokasiin atau dimasukin ke investment in S. Oke, yang D ini juga sama kayak yang B. Kita masukin dulu ekuitas S-nya di debit. Ini nilai-nilainya ada di worksheet. Langsung kalian cari di worksheet aja. Jangan pakai yang di soal nomor 10 karena yang di soal nomor 10 itu adalah ekuitas pada saat awal pembelian, yaitu pada tahun 2018. Udah nggak bisa dipakai lagi di tahun 2020. Dan jangan lupa kalian masukin excess value yang belum teramortisasi. Excess value-nya tadi untuk investasi ke S dialokasikan ke equipment. Untuk investment in S sama NCI beginning-nya itu adalah total dari ekuitas dikaliin sama persentase kepemilikannya masing-masing. Di sini untuk investment in S-nya 565.200 dan NCI beginning-nya 62.800. Oke. Selanjutnya, kita diminta untuk memunculkan NCI expense U. Ini NCI expense-nya ada di perhitungan yang atas sendiri, itu 18.000. Habis itu dividen U-nya itu 30.000 dari dividen yang dibagikan U, kemudian dikaliin sama 30% kepemilikan NCI-nya. Jadinya adalah 9.000. Nah, di sana ada selisih 9.000 dimasukin ke NCI ND. Terus untuk NCI expense juga sama. NCI expense S itu juga sama kayak yang U. Kita masukin dulu NCI expense-nya yaitu 9.190 dari perhitungan yang ini. Perhitungan yang ini nih. Oke. Habis itu dividennya itu dari dividen yang dibagikan S sebesar 75.000 dikali sama persentase kepemilikannya NCI yaitu 10%, jadinya 7.500. Selisihnya lagi-lagi dimasukin ke NCI ND. Dan jangan lupa tadi tuh ada
intercompany transaction ya, atas S dengan U, yaitu terkait inventory. Berarti kita bikin dulu jurnal eliminasi sales-nya, yaitu sales pada COGS sebesar 80 miliar ya, aslinya 80 miliar, mendiskusikan dalam jutaan jadi 80.000. Habis itu unrealized profitnya ini gak dimasukin jurnalnya COGS pada inventory sebesar 10.000. Perhitungannya tadi jangan lupa 80.000 dikali setengah yaitu dikali setengah karena setengahnya itu belum terjual, kemudian dikali sama profit margin labanya yaitu 25%, jadi 10.000 gitu. Ini sama banget kayak waktu FKL 1. Terus jangan lupa ada amortisasi equipment-nya. Karena dia under value, jadi jurnalnya adalah depreciation expense pada equipment sebesar 1.000 gitu. Oke, nah jurnal penyesuaiannya udah sampai situ. Ntar masukin aja ke kolom adjustment ini, baru ntar dihitung di consolidated financial statement gitu. Ini untuk masukin dan perhitungan consolidated financial statement-nya langsung aku skip aja ya, karena udah dibahas banyak kali di AKL 1. Oke, sekian pembahasan soal nomor 11. Untuk soal nomor 14 sama tugas mandiri 1 bakal dibahas di video berikutnya. Terima kasih.